Sudah pesertanya sudah 10 ya. Cek sound dulu. Nggih. Bisa terdengar dengan baik suara saya? Bisa, Bu. Oke. Nggih, bisa Bu. Bisa, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bedanya Bapak Ibu apa adik-adik apa saudara ya? Adik-adik bisa, Ibu. Baik, Bapak Ibu, adik-adik, saudara, para peserta Latsar Angkatan 2 kelompok 1 yang berbahagia, yang kita banggakan. Mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, Latsarnya lancar sampai selesai, mendapat predikat nilai sangat memuaskan semuanya. Amin. Alhamdulillah kita dapat bertemu, merupakan agenda pertama ini, agenda 1 di jam pertama. Mudah-mudahan para peserta semuanya masih fresh gitu ya, fresh, sehat, segar, jaga kesehatan sampai selesai. Jangan sampai ada yang mengalami kurang sehat dan lain sebagainya. Semua jaga kesehatan. Makan yang banyak gitu ya, makan makanan yang sehat. Oke. Eh, Sebelum kita mulai memasuki pada materi 1, eh, lebih baik kita perkenalan dulu. Para peserta mengenal saya sebagai pendamping kalian semuanya yang akan menemani sampai lulus nanti ya. Dengan nilai 100, insya Allah begitu. Pokoknya, ya, pokoknya saya berharap para peserta itu minimal nilainya 95, jangan sampai ada, ya kalau 100 mungkin terlalu mutlak gitu ya. Jangan sampai ada yang kurang dari 92 gitulah. Kisarannya 92 sampai 95 gitu. Yang 95 berarti istimewa, 94 agak istimewa, 93 cukup istimewa. Apa istimewa saja ya? Kemudian kalau 92 ya, ya cukup istimewa. Mudah-mudahan semacam itu bisa di apa Bapak Ibu tempuh. Ini untuk Mbak Ade ya. Tak hitungin dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kok belum ada 10 ya Mbak Nafa ya? Sepertinya belum ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh pas 10. Oke. Baik. Eh, saya akan memperkenalkan diri dulu, kemudian nanti secara bergantian ya. Oke. Saya akan share biodata saya.
Nah, bisa terbaca? Bisa, Bu. Oke, oke. Ya, eh, para peserta mungkin berbagi pengalaman dengan para peserta ya sambil kenalan. Nama saya Siti Rohana. Eh, saya lahir di tanggal 7 Desember 1960. Berbagi pengalaman dengan para peserta bahwa saya menjadi PNS itu masa kerja saya hampir 40 tahun ya. Masa kerja saya sekarang ini 39 tahun yang nanti akan berakhir pada tanggal 31 Desember ya karena eh, para peserta juga sudah bisa menghitung-hitung nanti pensiunnya tahun berapa gitu kan dilihat dari tanggal lahirnya. Jadi pensiunnya nanti bulan tanggal 31 Desember karena lahirnya bulan Desember. Jadi bekerja sampai tanggal 31 Desember. Eh kemudian saya menempuh pendidikan sambil menjadi PNS untuk para peserta motivasi para peserta juga saya dulu jadi CPNS tahun 1985. SK saya 1 Maret 1985. Kemudian waktu saya menjadi CPNS itu golongan 2B, sarjana muda pada waktu itu ya. Tapi terus lanjut karena waktu jadi CPNS itu saya masih berstatus sebagai mahasiswa di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jadi masih menyelesaikan pendidikan kalau sekarang S1 dulu namanya sarjana lengkap. Baru tahun 1989 saya lulus, kemudian penyesuaian ijazah menjadi golongan 3A. Kemudian tahun 1998 saya mengambil S2 di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Lulus pada tahun 2001. Tahun 2014 saya selesai pendidikan di program pascasarjana, program Doktor Studi Islam pada tahun 2014. Nah, eh, saya menyelesaikan pendidikan yang terakhir pada tahun 2014. Kemudian menjadi Widyaiswara di Balai Diklat Keagamaan Semarang ini mulai tahun 2006. Sebelumnya saya adalah guru di MAN 1 Semarang dari tahun 1985 sampai 2006. 2006 sampai sekarang menjadi Widyaiswara di Balai Diklat Keagamaan Semarang. Kemudian pangkat terakhir saya di 4E ini baru saja saya dapatkan. Alhamdulillah. Semoga menginspirasi para peserta semuanya ya untuk senantiasa berjuang, jangan puas hanya pendidikannya S1 kemudian di pangkat 3A. Ini semua S1 kan ya di 3A ya. Tetapi para peserta silahkan untuk menempuh pendidikan di samping bekerja sehingga nanti karier bisa mencapai puncak. Ini alamat rumah saya di Kota Semarang itu di Pedurungan dekat dengan MAN 1 Semarang. Kemudian kalau di Kabupaten Semarang saya di Kecamatan Jambu. Mungkin ada peserta yang dari Kabupaten Semarang. Ini perkenalan saya. Mudah-mudahan dengan berkenalan para peserta menjadi lebih dekat ya, lebih kenal, lebih dekat. Dianggap saja Widyaiswara sebagai pendamping itu adalah ibu kalian atau teman kalian untuk sharing gitu ya. Jadi nggak usah sungkan-sungkan gitu ya. Nanti sampai dengan membuat kertas kerja biar lancar. Untuk itu gantian sekarang dari ketua kelas dulu ya, mulai kenalannya.
Saya stop dulu untuk share screen-nya. Ya. Hmm, bentar. Oh, baik, silakan Ketua kelas untuk Ya, Bun. kok hilang sih. Maaf, saya stop share dari sini tadi. Oh gitu. Saya Mbak Nova kok nggak bilang. Benar, kok jadi udah. Oke, oke. Bunda di mana, Bunda? Di F1. Oh ya, nanti kami di sana. Ya. Oke, silakan Ketua kelas Mas Abdul Rahim dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu diperkenalkan apa saja ya? Nama, tempat kerja, tempat tinggal, kemudian instansi gitu ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu Widya Iswara dan Ibu Panitia semua. Kalau teman-teman lainnya insya Allah sudah pada kenal saya. Nama saya Abdurrahim Alafi. Saya satkernya di UIN Pekalongan, UIN Gus Dur. Nama resminya UIN Ki Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dan asal saya dari Jawa Barat. Terima kasih. Oke. Selanjutnya Mbak Alfiah, Mbak Lifah, Mbak Lifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifah Laila Sari. Satker saya di MTS Negeri 4 Karanganyar, asalnya dari Lampung. Terima kasih. Mbak Afwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afwa Taslim Fauzia, asal saya dari Kendal. Jabatan saya guru matematika di MTS Negeri 4 Karanganyar. Terima kasih. Mbak Aul kemarin sudah kenalan? Sudah, Bunda. Ya. Oh. Saat iya, tapi sama UN belum. Iya. Oke. Oke, Mbak Aulia. Kemudian Mbak Ana Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalan diri Ibu. Saya Anna Wahyuda Santi, satuan kerja di UIN Salatiga. Saya asalnya dari Karanganyar tapi menetap di Salatiga, Ibu. Dekat dengan Kabupaten Semarang, Ibu. Nah, ye. Ye. Mas Ahmad Muhibudin. Perkenalkan nama saya Ahmad Muhyiddin. Asli saya dari Gerabak, Magelang. Satker saya di KUA Kecamatan Tegalrejo, formasi penghulu. Terima kasih. Ye. Mas Samsul. Ayo, Mas Samsul Ma'arif. Suaranya belum keluar. Kenapa Mas? Nggak keluar, Kenapa Mas? Nggak keluar, Mas. Nggak usah pakai headset aja, dicopot. Nggak bisa pakai headset. Tetap belum keluar ya?
Ya, Mas Samsul Ma'arif. Suaranya tidak bisa keluar. Coba diotak-atik dulu kenapa. Kita lewati dulu nggih. Oh, Mbak Amelia Febi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Ibu, nama saya Amelia Febinor, satker saya di MTS 1 Gunung Kidul. Saya bertempat tinggal di Bantul. Oke, Bantul. MTS ya? J. Oke. Mas Fauzan. Selamat pagi Ibu, izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Fauzan Dwi Cahyo, untuk alamat parter di Kemenak Kabupaten Kebumen, untuk jabatan fungsional penghulu, ahli pertama. Terima kasih. Mas Rozak. Oke, Bu. Bismillah. Wajah Assalamualaikum Pak Mas warahmatullahi Rozak wabarakatuh. dulu ya, intunya apa backgroundnya. Backgroundnya jangan di Ya, ya, sebelumnya mohon maaf Bu, laptopnya lagi sedikit trouble, jadi saya pakai dua, satu pakai laptop, satu pakai HP. Oh iya, HP-nya saya untuk pendataan soalnya. Mohon maaf nih Bu. Ya. Ini yang pakai HP, tapi insya Allah kelihatan mukanya Bu, wajahnya. Ya, wajah tampaknya tidak bisa dikenali oleh Mbak Amelia, Mbak Ana Wahyu, Mbak apa, Mbak Alifah nggak bisa lihat ini. Ya, Mbak ya. Oke. Oke, tapi insya Allah yang pakai HP itu yang di ke samping ada Bu. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. iya, iya. Oke, Oke, oke. Bu. Ya, Oke, ya. mohon maaf, laptopnya lagi trouble, jadi saya hanya untuk pendamping saja. Oke. Nama saya Abdul Rozak, saya guru Al-Quran Hadis di Min 1 Brebes. Alhamdulillah. Oke, Terima matur kasih. nuwun. Selanjutnya Mas Andi. Mas Andi Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Saputra. Saya sebagai guru bahasa Indonesia di MTS Negeri 3 Pemalang. Terima kasih. Oke. Setelah kita selesai berkenalan sudah semua ya ini tadi ya. Mas Samsul masih ngadat Mas Samsul. Masih Bu, Bisa gitu nggak? Masih Bu, coba. masih Bu. Kedengaran gitu. Ya, kedengaran. Oke. Banter. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Ibu, nama saya Ahmad Samsul Ma'arif, satuan kerja saya di kantor Kemenak Kabupaten Kendal untuk penempatan di KUA Gemuh Kendal. Untuk asal saya dari Kabupaten Batang Ibu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Samsul. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu semuanya, para peserta, semuanya sudah kenalan ya tadi ya, tidak ada yang terlewatkan. Tadi berarti profesi Bapak Ibu dosen yang di perguruan tinggi ya, dari UIN Pekalongan. Pekalongan jadi UIN kan ya? Pekalongan, UIN Ampun, Bu. UIN Pekalongan, UIN Salatiga, kemudian guru MTS, guru MI, ada yang guru madrasah aliyah tadi ya? Guru madrasah sanawiyah, madrasah ibtidaiyah, kemudian yang 3 atau 4 tadi dari kantor Kemenak, ada yang calon penghulu gitu ya di KUA. Ya. Berarti para peserta semuanya sekarang ini panjenengan semuanya tentu pada saat latsar ini masih ini ya semangat untuk meniti karier di Kementerian Agama ini masih sangat menggebu-gebu, ya kan? Masih sangat berkobar-kobar gitu ya. Nah, semangat pertama kalian semuanya mengikuti latsar ini jangan sampai padam.
sampai dengan nanti pensiun seperti Bu Rohana ini sudah mau pensiun, pokoknya tetap bersemangat gitu ya. Alhamdulillah ini saya mengakhiri masa tugas, malah sibuk dengan Bapak Ibu semuanya nanti sampai dengan bulan Desember ini untuk latsar. Jadi saya mengawali karier di Kementerian Agama ini dimulai dari dulu jadi peserta latsar di tahun 1986. Ini nanti di akhir tahun 2025 akan mengakhiri masa tugas latsar bersama para peserta CPNS begitu. Nah, panjenengan semuanya ini kita niati dengan Bismillahirrohmanirrohim. Ya, Bapak Ibu, meniti karier di Kementerian Agama, Bapak Ibu, sesungguhnya kita menjadi pegawai itu adalah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu beribadah tawasulnya melalui Kementerian Agama. Ada yang jadi guru, ada jadi dosen, ada yang di KUA, ada yang di Kemenak. Nah, semuanya ini dari awal kok sudah ngantuk toh? Tadi malam udah lembur ya? Mbak Arwah ngapain tadi malam? Padang lembur ini. Ya. Nanti kalau ngantuk tak suruh nyanyi loh. Ya. Oke. Jadi mengawali karier, apalagi ini hari pertama latsar, materi pertama kan hari ini gitu ya, kemarin pembukaan. Ini kalian semuanya harus bersemangat ya, bersemangat sampai dengan akhir besok tugas itu selalu bersemangat. Bagaimana caranya bisa berkontribusi, bisa mengabdikan diri di Kementerian Agama. Ya, Bapak Ibu semuanya, bagaimana bisa memanfaatkan diri kita sendiri untuk menjadi pelayan masyarakat. Ada yang jadi dosen, ada yang jadi guru, ada yang besok jadi penghulu, mungkin ada yang jadi kepala Kemenak, dan lain sebagainya. Ya, baik atau tidak karier Bapak Ibu selanjutnya ya diawali dengan sekarang ini, terus ditingkatkan kariernya setiap hari, mengupdate ilmu pengetahuannya. Sekarang ini kan terbuka ya, Bapak Ibu mau belajar dari mana saja, sumber belajar banyak. Kemudian Bapak Ibu para peserta, kecuali belajar yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, jangan lupa tidak kalah pentingnya belajar dari masyarakat, dari lingkungan, pengguna layanan atau jasa Bapak Ibu semuanya. Sebenarnya kita belajar itu kan dari para pengguna layanan kita gitu ya, yang akan menambah pengalaman kita. Oke, Bapak Ibu semuanya semangat. Oke, buka mute-nya ya, mute-nya dibuka. Kalau saya mengajak Bapak Ibu untuk bersemangat ya, dengan semangat pagi. Nah, kalau saya mengucapkan selamat pagi, Bapak Ibu tangannya gini ya. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Luar biasanya gimana? Gini. Ya. Gimana Mbak Amelia? Pagi, pagi, pagi. Luar biasa gitu ya, tangan dua ya. Oke. Semangat pagi Bapak Ibu. Pagi. Pagi, luar biasa. Biasa diangkat tangannya setinggi-tingginya. Mbak Afwah orang ngantuk gitu ya. Oke. Saya bilang selamat siang ya, jawabnya pokoknya pagi-pagi gitu ya. Nanti kalau ngantuk tak selamati. Ya. Ayo Mbak Afwah dibuka mic-nya, semuanya dibuka. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi, luar biasa. Bagi tangan dua ya. Pagi-paginya tangan dua. Terus luar biasanya gini. Saya ulang lagi. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi, luar biasa.
Nanti PR-nya kelompok 2 membuat yel sendiri kan, yel ya, biar semangat gitu kan. Nanti dibuat sendiri oleh kelompok 1. Kelompok 1 angkatan 2. Oke. Jadi kita harus selalu bersemangat pagi. Walaupun ini sudah jam berapa, jam 9 atau jam 10, walaupun sudah jam 11, tetap semangatnya semangat pagi. Ya, tetap segar. Bapak Ibu sudah mandi semuanya? Iya. Ya, tetap bersemangat, semangat pagi gitu ya. Oke. Agenda kita pagi hari ini yang pertama, atau mungkin sebelum kita lanjut ke materi, belum lanjut ke materi, ada yang mau bertanya hal yang berkaitan dengan perkenalan tadi? Boleh kok bertanya dengan saya, nggak usah sungkan-sungkan. Pak Rohim mau tanya, Pak Ketua Kelas. Boten Bu, cuma mau menyarankan sama anggota saya ini, Bu Amel jangan terlalu liak-liuk ya. Anda kelihatan itu soalnya. Lihat. Iya. Jangan Mau terlalu lihat. tanya, Bu? Tanya, Bu. Ya, silakan. Yang mau bertanya siapa? Pak Rozak. Bu. Oke. Kan Ibu pendidikannya tinggi nih, Bu. Apa sih dulu motivasinya, Bu? Motivasinya gini, karena saya sudah jadi pegawai negeri, gitu ya. Saya sudah jadi pegawai negeri, maka bismillah saya harus mengejar karier saya setinggi-tingginya. Makanya saya mengejar karier setinggi-tingginya, saya imbangi dengan menempuh pendidikan juga setinggi-tingginya. Begitu. Jadi biar dari guru, saya kepengen meningkat gitu kan. Dulu kepengennya jadi dosen, tapi sulit sekali itu untuk secara kepegawaian itu sulit gitu ya. Saya sudah ikut tes untuk pindah itu ke Undip, bahkan ke itu UIN Salatiga dulu juga pernah, sudah diterima dua-duanya, tapi kepindahannya yang sulit, itu mutasinya yang sulit. Akhirnya yang paling mulus itu saya pindah, bukan pindah, mutasi jadi Widya Iswara. Nah itu, jadi ada keinginan gitu ya untuk mengejar karier menjadi PNS itu yang sampai paling pol gitu ya. Alhamdulillah. Saya pensiunnya juga umurnya paling pol 65. Kemudian pangkatnya juga tertinggi 4E. Kemudian apalagi jabatan juga Widya Iswara Utama. Nah, mudah-mudahan semua Bapak Ibu itu bisa menempuh. Okay? Jangan berpikiran, wong saya ini Bu Rohana ini orang desa, wong desa, wong gunung, dek cilik gawe ngarit, gawe pek kayu, gitu ya. Tetapi karena sudah nyemplung kadung jadi PNS di Kota Semarang, mau tidak mau kan harus berjuang Bapak Ibu, ya kan? Harus berjuang sebagai guru di Man 1 Semarang dulu. Saya kan tidak kepingin gitu ya di masyarakat, ya cuma jadi anggota biasa, anggota PKK, anggota RT kan tidak bisa Bapak Ibu. Kita kan kepingin di lingkungan RT juga paling tidak, karena kita dari Kementerian Agama ya paling tidak bisa memberikan kultum, tausiah, ngajar di majelis taklim dan lain sebagainya, itu untuk memupuk kemampuan kita gitu ya. Karena dengan kita mengajar secara otomatis kita jadi harus belajar. Begitu Mas Rozak. Iya, matur nuwun. Mas Rozak tadi dari mana Mas Rozak? Wonosobo ya? Jenengan mana tadi? Brebes. Jadi kalau guru itu kan dari guru pertama sekarang ya, guru pertama. Nah, besok dititi karyanya terus, besok bisa jadi guru utama. Semuanya, semua punya kesempatan. Ya, kita di rahim ibu sama-sama 9 bulan 10 hari. Maka kita punya peluang yang sama untuk mengejar karier kita.
untuk memupuk kemampuan kita. Gitu. Oke, sudah cukup? Kalau sudah cukup, saya akan bertanya. Setelah mengikuti MOOC kemarin, Bapak Ibu semuanya sudah mengikuti materi agenda 1, ya kan? Di MOC sudah mengikuti materi agenda 1. Dan tentu sudah mempelajari modulnya sampai ngelotok sampai apal kabeh. Nggih, Mas Rohim nggih. Modulnya sudah dibaca Dibaca Bu waktu itu Bu sebelum ujian. sebelum ujian. Oke. Jadi sekarang ini Bapak Ibu untuk mensukseskan panjenengan nanti ujian gitu ya. Secara tulis juga banyak cara gitu ya. Silahkan Bapak Ibu pelajari gitu ya. Menjelajah gitu ya. Menjelajah di dunia dunia maya, dunia YouTube, dunia apalagi gitu ya. AI gitu kan. Supaya nanti lulusnya nilainya 100 semuanya rata-rata. Kalau sudah didukung itu, kemudian nanti Bapak Ibu praktek nulis kertas kerja. Kalau nilainya maksimal kan jadi semuanya nanti berkesempatan untuk mendapatkan nilai yang maksimal. Oke. Di agenda 1 Bapak Ibu sudah mempelajari tentang bela negara, ya kan? Siapa yang mau menyampaikan apa yang dimaksud dengan bela negara? Ayo siapa? Siapa yang mau menyampaikan? Apa saya tunjuk? Masih ingat kan materi bela negara? Tunjuk mawon Bu. Oh, tunjuk mawon. Ya, saiki tak tunjuk Mas Samsul sing suara. Ayo Mas Samsul. Bela negara itu merupakan sikap, perilaku atau perilaku individu warga negara, baik itu secara individu maupun secara kolektif kelompok yang dilandasi dengan kecintaan terhadap tanah air, Bu, Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Oke, terima kasih, bagus, Mas Samsul. Saiki saya ke Mbak Afwah biar nggak ngantuk Mbak Afwah. Ya. Izin menjawab ya Bu. Bela negara adalah sikap kecintaan dari warga negara kepada NKRI berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Oke. Apa saya tanya ya? Apa sebagai PNS ya, sebagai ASN, di pegawai negeri nantinya, apakah perlu untuk bela negara? Ya, sangat perlu, apalagi saya di sini ASN-nya itu kan sebagai pengajar atau guru. Jadi saya berkewajiban untuk menyalurkan juga kepada peserta didik untuk menumbuhkan rasa bela negara. Oke, bukan rasa semangat bela negara ya, sikap bela negara. Hei, terima kasih Mbak Apa. Sami-sami. Mbak Ana Wahyu. Jadi Bu, dalam Ibu. Mbak Ana tadi sebagai apa tadi ya? Guru ya? Saya, betul Ibu, saya peranata komputer di UIN Salatiga. Oh, yang di UIN Salatiga, peranata. Oke. Jenengan sebagai ASN gitu ya, sebagai CPNS yang berada di lingkungan peranata komputer ya, di lingkungan IT ya Mbak ya, kegiatan. Apa kaitannya bela negara dengan tugas Mbak Ana? Baik, terima kasih Ibu. Berkaitan dengan IT, mengingat zaman sekarang ini IT merupakan kebutuhan yang mendasar
bagi semua orang di setiap lini untuk terkait dengan sikap bela negara saat ini mungkin di bidang IT yang paling rentan adalah serangan hoax, Ibu, atau berita-berita yang tidak benar, sehingga mungkin nanti dari segi IT saya bisa membuat sebuah sistem keamanan supaya nanti tidak terserang berita-berita hoax, ataupun mungkin mohon maaf, ketika saya baru bertugas kemarin di Winsala 3 itu sistem siakatnya mahasiswa itu sudah kebobol judi slot, Ibu, sehingga kami bersama-sama dengan tim Prakom yang lain mengatasi bagaimana caranya untuk sistem keamanan cybernya dilindungi untuk dari segi bela negara sendiri, karena memang menjadi ASN itu tidak hanya menghadapi sikap bela negara di militer, tapi juga ancaman di non militer, salah satunya pencegahan terhadap penyebaran hoax dan radikalisme seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih. Sudah agenda 1, sudah materi 1, 2, 3 itu ya, Mbak ya? Sudah Jadi, sampai Ibu. 1, 2, 3 gitu. Izin mau Ya ke kan memang harus toilet. itu. Jadi penjenengan bekerjanya di lingkungan apa itu sudah sekarang ini sudah ngantongi gitu ya, ngantongi isu apa gitu yang mau saya angkat gitu ya. Kayaknya Mbak Ana ini sudah punya modal gitu ya. Oke, terima kasih. Mas Ahmad Fauzan, Oke, Bu. G, Kebumen, Oke, dari G. Kebumen. Sebagai orang Kebumen Iya, yang Bu, di dari Kementerian Agama, apa yang Kementerian. Anda lakukan membela negara? Oke. Kalau untuk saya sendiri, Bu, untuk penempatan di KUA Poncowarno, Kecamatan Kebumen, Bu. Untuk statusnya kan dari Kementerian Dikeraskan Agama. dikit Mas, Oke. suaranya, volumenya. Oke. Jadi untuk jabatan penghulu kaitannya dengan kedengaran, Bu. Halo? Ya, betul. Oke. Kaitannya penghulu dengan bela negara adalah di sini penghulu sebagai garda terdepan negara Indonesia terkait dengan peristiwa pernikahan, Bu. Mulai dari sebelum menikah, kemudian peristiwa pernikahan itu sendiri, dan setelah atau pasca pernikahan. Untuk bela negara kepada capim yang ingin menikah, yaitu dalam bentuk bela negara adalah bimbingan pranikah. Jadi bagaimana seorang penghulu mampu memberikan materi bimbingan kepada para calon pengantin agar pernikahannya itu langgeng dan tidak terjadi perceraian dan sebagainya. Termasuk sekarang adalah isu paling sering terjadi perceraian adalah karena judi online, Bu, tadi kaitannya dengan Prakom dari Mbak Ana, itu judul sebagai salah satu penyebab perceraian tertinggi di Indonesia. Jadi peran penghulu di sini adalah bagaimana menyadarkan para calon pengantin ini sadar akan bahaya judul dan sebagainya. Mungkin itu dari saya sebagai bentuk bela negara. Oke. Mbak Amel, oke. Materi yang sudah dipahami oleh Mbak Amel selama mengikuti MOOC di agenda 1 apa saja? Materi materi tentang bela negara, terus wawasan kebangsaan, satu. putus-putus apa, Bu? Suara saya putus-putus ya? Saya baru menyebutkan 2, kurang 1. Tertubruk suaranya, Bu, sama Mas Wahib niku. Ya? Tertubruk suaranya sama Mas Wahib niku. Mas Wahib juga on mic gitu. Anu satu ruangan toh Zoom-nya. Materi yang saya pelajari yaitu wawasan kebangsaan, bela negara, dan manajemen ASN. Di bela negara itu kan ada 3 toh, 3 materi.
Ayo bela negara bener. Cinta tanah air. Ayo salah satu dari unsur bela negara itu cinta tanah air. Ya, Terus tadi yang disinggung sama Mas Fauzan sama Mbak Wahyu tadi apa? apa tadi? Tentang tadi apa? Saya spotlightnya ke judulnya, Bu. Hah? Karena kalau saya sendiri di sekolahan itu kan untuk menanamkan cinta tanah air, wawasan kebangsaan ke peserta didik itu kan sangat diperlukan untuk menanamkan semangat bela negara itu sendiri. Tadi Mbak Wahyu sama Mbak Ana Wahyu sama Mas Fauzan bicara tentang apa? Yang berkaitan. Tadi Mas Fauzan mengatakan bahwa tingkat perceraian itu banyak terkait dengan permasalahan judul. Lalu Mbak Ana Wahyu tadi menceritakan tentang hoax, ya hoax dan apa tadi kebobolan judul itu tadi ya. Hoax, judul, Ya. terus apalagi gitu ya, Ya. yang berkaitan dengan itu di dalam materi bela negara itu masuk ke materi mana itu? Kata yang materi kedua, 1 bela negara, nomor 2 apa? Kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang materi itu harus kalian pahami semuanya biar nanti bisa membuat kertas kerja. Yaitu apa coba Mas Andi Saputra? Mas Andi. Ya, di bela negara itu ada materi apa saja? Ada lupa ya? Nah, supaya Anda semuanya, para peserta semuanya, Bapak Ibu nanti memperoleh kertas kerja harus mencari apa? Yang akan dijadikan tugas Bapak Ibu. Deskripsi, ringkasan, bagaimana? Pak Wahib mana tuh? Pak Wahib apa di sini? Enggak ada tuh Pak Rohim, Pak Wahib enggak ada di kelompok sini kan? Itu dari BDK, Bu. Itu dari panitia, Bu, dari BDK. Itu masih on mic, makanya suaranya dari tadi tubrukan gitu. Oh gitu. Kok bisa ya? Gih. Itu bukan dengan pas saya bicara ya? Apa? Dengan semuanya. Oh gitu, Pak Wahib ya, bocor ya. Nanti tak WA-nya. Oke. Baik. Bapak Ibu, para peserta, kecuali panjenengan semuanya sudah memahami ya tentang pentingnya bela negara. Kemudian Bapak Ibu sudah memahami juga bagaimana bela negara diimplementasikan di wilayah kerja Bapak Ibu, di lingkungan kerja Bapak Ibu, di job deskripsinya Bapak Ibu bekerja sebagai peranata komputer, sebagai guru, sebagai dosen, sebagai penghulu, dan lain sebagainya. Nah, ada yang kedua gitu ya, yang sudah disampaikan tadi, disinggung oleh Mbak Ana Wahyu, Pak Fauzan tadi, adalah tentang apa? Isu, ya, analisis isu kontemporer. Mbak Amel kok malah hilang nih, Mbak Amel? Ngilang kemana ini? Ojo ngilang-ngilang, Mbak Amel. Baru cari casasan laptop, Bu. Oh ya, kan aku isi. Ya. Cari dulu. Dompet soalnya. Tapi jangan tidur ya.
Udah seneng? Enggak, Bu. Oke. Isu kontemporer ya Mbak Mel Jalali menganalisis isu Oh iya. kontemporer ya Bapak Ibu. Supaya kita bisa menganalisis isu kontemporer itu berarti kita harus menajamkan mata untuk melihat sekeliling kita. Menajamkan pendengaran kita, mendengar gitu ya. Kiri, kanan, dari mana, dari TV, dari WA Group, dari Facebook, dari TikTok, dari mana saja gitu ya Bapak Ibu. Lihat, dengarkan, pahami gitu ya Bapak Ibu. Oke. Kemudian tentang isu kontemporer. Yang ketiga tentang apa? Bela negara, isu kontemporer. Satu lagi, Kesiapsiagaan Kesiapsiagaan bela bela negara. negara. kesiapsiagaan bela negara. Ya, sekarang yang kesiapsiagaan bela negara. Pak Andi, jenengan siap siaga untuk bela negara? Ya, Bu. Ya, Insya apa Allah yang siap sudah disiapkan oleh Pak Andi sebagai ASN untuk siap siaga membela negara? untuk saat ini saya sebagai guru bahasa Indonesia, Bu, di lingkungan MTS negeri. Mungkin yang saya siapkan adalah dari diri saya sendiri ya Bu, secara pribadi, yaitu lebih menguatkan lagi mengenai tema pembelajaran bahasa Indonesia atau khususnya bahasa Indonesia dengan ejaan yang baik dan benar, dengan harapan saya bisa menyalurkan pembelajaran ejaan bahasa Indonesia dengan baik yang benar di siswa-siswa MTS yang saya ajarkan. Dengan tujuan apa? Karena sekarang mungkin banyak sekali yang melupa dengan bahasa ibu atau bahasa daerahnya, bahkan dengan bahasa Indonesianya terkesan dalam kehidupan sehari-hari mereka menggunakan bahasa gaul gitu. Ya. Jadi tujuan saya berharap dengan melakukan pembelajaran yang lebih intensif bisa menekankan kepada siswa bahwa bahasa Indonesia itu merupakan bahasa persatuan Indonesia, bahasa yang harus kita banggakan. Jadi jangan sampai dirusak atau salah dalam penyampaiannya. Mungkin seperti itu, Bu. Ya, oke. Pak Andi. Pak Andi, untuk memperjuangkan supaya bahasa Indonesia bisa digunakan, diaplikasikan dengan baik dan benar gitu ya. Ya, Bu. Ya, oke. Itu di dalam rangkaian bela negara ada di mana itu Bapak Ibu? Dalam cinta tanah air, bahasa itu terletak di mana? Mungkin terlalu luas pertanyaannya ya. Identitas, Bu. Hah? Identitas bangsa. Ya, identitas bangsa. Itu pernah menjadi apa ya? Tercatat dalam sejarah. Didengungkan di mana? Ayo siapa bisa jawab? Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Ada berapa sumpah Ki? Mas Rohim? Walaupun saya nggak ikut bersumpah waktu itu, tapi kata senior itu ada 3, Bu. Ya, apa wae? Satu bela cinta tanah air Indonesia. Terus yang kedua bahasa Indonesia. Yang ketiga itu, oh ya, saya 3, Bu. Yang ketiga lupa ini. Yo, oke. Coba dilengkapi Mbak Ana Wahyu. Pokoknya 3 apa wae kurang siji, Mas Rohim tadi. Izin, Bu. Yo. 1, cinta tanah air, tanah Indonesia. 2, mencintai bahasa, kebangsaan bahasa Indonesia. Yang ketiga, apa ya, Bu? Tadi saya ingat, Bu. Sekarang grogi jadi lupa, Bu. Ya udah, cuma hafal 2 ya. Siapa ya? Mbak Alifah. Coba Sumpah Pemuda 1 ganti telu.
Nek upacara Eh, Mbak Alifah itu guru ya? ya Bu, guru Guru apa? bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris. Yo. Oke. Eh, Sumpah kami Pemuda, itu kan? sumpah Itu kan Sumpah Pemuda, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku eh apa? Salah. Yang pertama mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia, yang kedua mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia, yang ketiga menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. ayo saiki Mas Ahmad Muhyibudin sing mantuk-mantuk. Mas Muhyibudin ini baru anggap saja ya. Wong iki kan jenengan kan bisa menerapkan kan bela negara. Ini sedang mengikuti upacara Sumpah Pemuda. Ya toh? Mas Muhyibudin bertugas untuk orang membacakan pramuka sing iki pramuka. Nek pramuka kan orang maca ya. Nek jenengan upacara kan dikasih teks. Ini pramuka kan maju pas Sumpah Pemuda. Terus mengikrarkan Sumpah Pemuda. Coba Mas Muhyibudin gimana? Dan ikrar Sumpah Pemudanya ya Bu ya. Eh, Nek pramuka kan tegap tuh. Iya, Ingah-ingih tegap gitu. Gimana? saya tidak ikut pramuka Bu. Nggak ikut pramuka. Iya. Eh, semoga tidak salah ya Bu ya. Sumpah Pemuda. Loh, tadi lupa. Saya pemuda Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia. Eh, tanah air satu, tanah air Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Seperti itu mungkin. Ya, wis rada bener, lumayan. Mbak Melia, diulang lagi Mbak Melia. Sumpah Pemuda. Kami, putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami, putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Betul ya? Bagus. Oke. Coba kita lihat materi. Saya share screen ya materinya ya. Tadi mana? Nah, Bapak Ibu. Ini sudah dipelajari oleh Bapak Ibu ya, nanti dibaca-baca lagi. Nah, diharapkan pada materi bela negara, Bapak Ibu, para peserta semuanya ini tadi yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Satu, cinta tanah air. Dengan cara apa mencintai tanah Belum air? kelihatan, Bu, di tengah layar. Jaga tanah dan pekarangan setelah seluruh luang di wilayah Indonesia. Itu ya. Nanti kalau ada tugas Bapak Ibu, tugas untuk membuat apa itu? Learning journal, membuat video singkat gitu ya, Bapak Ibu. Boleh ini cinta tanah air, menjaga apa lingkungan rumah, lingkungan apa kerja gitu, selalu apa bersih, sehat. Jiwa Maaf, Punten. raganya bangga sebagai bangsa Indonesia, punya jiwa patriotisme, kemudian menjaga nama baik bangsa dan negara, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa, bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Izin Ibu, materi belum dibuka. Hah? Materinya belum dibuka. Oh, belum kelihatan ya? Belum. Slide-nya belum dipindahkan ke Slide-nya. PowerPoint itu. Oke, sebentar.
Saya belum memindahkan materinya. Sudah tampak? Sudah ya? Oke. Mana tadi? Ya, bisa terbaca Bapak Ibu? Bisa ya? Oke. Nih. Kemudian ini bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Nah, ini cinta tanah air ini kan tadi yang sebagai apa? Penghulu kerja di KUA, waktu menasehati calon pengantin bisa ini berikan nasihat kepada calon pengantin. Bapak Ibu dalam rangka gitu ya. Bapak Ibu calon pengantin itu catinnya itu dikandani gitu, dinasehati supaya bangga menggunakan produk Indonesia gitu ya. Jangan westernisasi gitu kan. Bangga dengan kebudayaan-kebudayaan barat dan lain sebagainya. Kemudian sadar berbangsa dan bernegara sebagai bangsa Indonesia. Menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara dan seterusnya. Kemampuan awal bela negara apa saja yang harus dimiliki? Baik. Yang ketiga dulu. Setia kepada Pancasila dan ideologi negara. Setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Bapak Ibu, sebagai ASN kita wajib gitu ya, mempertahankan ideologi negara, yaitu Pancasila. Jangan sampai ASN, CPNS suruh ngapalkan Pancasila saja lali-lali kayak ngapal ke mau Sumpah Pemuda. Gitu ya. Harus hafal dan bisa menerapkan, mengimplementasikan sila-sila dari Pancasila. Kemudian rela berkorban untuk bela negara. Berkorban apa saja? Berkorban itu ya berkorban dari segi moral maupun material gitu ya. Siap membela bangsa negara, berpartisipasi aktif dan lain sebagainya. Kemudian mempunyai kemampuan awal bela negara, yaitu memiliki kecerdasan emosional, spiritual, serta intelijensia. Kemudian memelihara jiwa dan raga, senantiasa bersyukur atas kenikmatan yang telah dilimpahkan oleh Allah SWT. Di dalam Al-Quran dijelaskan kepada kita gitu kan ya, Bapak Ibu, sebagai ASN di Kementerian Agama, apa enggak itu ayatnya tentang bersyukur atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. La'in syakartum, ya hafal semuanya. La'in syakartum la'azidanakum, wala'in kafartum innal adzabil syadid. Kemudian Bapak Ibu, kemampuan bela negara ini harus diimbangi dengan kesehatan jiwa dan raga. Oke. Terutama, ya bukan terutama, dua-duanya utama ya, kesehatan jiwa dan raga. Maka Bapak Ibu harus gemar berolahraga supaya badannya sehat, mensana in corpore sano, katanya gitu ya. Kemudian senantiasa menjaga kesehatan. Nah, mari jaga kesehatan kita supaya Bapak Ibu siap menjadi ASN yang sehat jasmani dan rohani untuk mampu membela negara. Nah, Bapak Ibu, wadah perjuangan bersama segenap komponen bangsa
untuk mewujudkan cita-cita, yaitu landasan idealnya adalah apa? Pancasila. Landasan konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini Bapak Ibu nanti dipelajari. Nah, untuk cinta kepada untuk ke sana ya. Nah, cinta kepada Indonesia, ini Bapak Ibu. Kenalilah dengan baik. Nah, Anda tulus mencintai, maka Anda akan antusias dan ikhlas untuk membela serta mengelolanya. Jadilah Bapak Ibu warga negara Indonesia, kemudian anggota ASN, CPNS yang nanti akan menjadi PNS yang profesionalisme. Enggak pakai PNS yang profesional. Ya, PNS profesional itu dimulai dari mana? Tadi sehat, jiwa raga, membela negara, dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu punya cita-cita luhur, kemudian menjunjung tinggi harkat dan martabat sebagai ASN. Berikutnya, Indonesia itu adalah negara yang berdaulat dan semakin mengukuhkan posisi sebagai negara berdaulat yang adil, maju, dan makmur. Nah, ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, selanjutnya di modul 2, Bapak Ibu akan mempelajari tentang apa? Analisis isu kontemporer. Ya, analisis isu kontemporer. Apa saja isu kontemporer yang Bapak Ibu dapat pelajari? Nah, ini. Tentu Bapak Ibu sudah membaca ya di modul 2, modul 2 yang menjelaskan konsepsi tentang perubahan lingkungan strategis. Kemudian bagaimana Bapak Ibu bisa mengidentifikasi isu-isu strategis kontemporer. Kalau secara umum isu kontemporer itu apa saja tuh Bapak Ibu yang sudah panjenengan baca, yang sudah panjenengan pelajari, yang sudah dipahami? Pernah mendengar money laundry? Ya Bu, korupsi Bu. Oke. Pak Rozak menyampaikan isu kontemporer yang sudah dipelajari apa saja? Ya, isu kontemporer saat ini yaitu ada korupsi, kemudian narkoba, kemudian hubungan-hubungan mancanegara, kemudian ya itu salah satunya Bu. Oke. Tadi Pak Rozak yang dari mana, Kebumen ya? Mana tadi? Brebes. Brebes, iya. Brebes. Yang isu kontemporer yang dekat dengan di lingkungan MI apa SD mau MI ya? Oh, berarti ini berarti sampah Bu di lingkungan Brebes, khususnya kemarin ada salah satu influencer memposting salah satu sungai di Brebes begitu banyak sampahnya, akhirnya viral dan Bupati juga segenap timnya membersihkan Bu. Oke, ya. Langsung. Selanjutnya, ini yang ada di modul 2 Bapak Ibu. Sudah dipelajari oleh Bapak Ibu semua ya?
Nih, ada korupsi, ada narkoba, ada terorisme, ada money laundering, proxy war, kemudian ada komunikasi massa, ya, yang berkaitan dengan IT itu tadi ada hoax, ada apalagi berita-berita itu ya, berita yang memfitnah. Itu adalah isu-isu yang telah dipelajari oleh Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu kerucutkan. Ini kan isu-isu besar. Nah, isu khusus yang ada di lingkungan kerja Bapak Ibu apa nanti yang bisa diangkat di apa? Di kertas kerja. Nah, ini Bapak Ibu yang ada di modul 2. Isu itu harus diapakan gitu ya. Yang isu kritikal gitu ya, ada isu kontemporer, isu yang berkembang terus, kemudian isu yang potensi untuk apa? Merusak gitu ya. Merusak keamanan, kenyamanan. Isu itu harus dihadapi, diidentifikasi, dipahami, kemudian Bapak Ibu pilih, setelah dipilih dianalisis, kemudian bagaimana Bapak Ibu mencari penyesuaiannya. Nah ini Bapak Ibu bisa lihat dengan cara menganalisis isu tersebut dengan pisau analisis ya, analisis isu. Melalui apa saja Bapak Ibu? Ada APKL, ada USG ya toh, USG apa USG, kemudian ada Fishbone, apa ada lagi analisis SWOT, SWOT ya Bapak Ibu sudah dipahami itu cara menganalisisnya. Nah nanti Bapak Ibu terapkan gitu ya dari isu yang Bapak Ibu pilih. Nah ini Bapak Ibu perubahan lingkungan strategis berpotensi menimbulkan dampak negatif berupa AGHT dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara berupa isu strategis kontemporer itu tadi ya. Oke. Modal insani untuk menghadapi perubahan Lingstra. Lingstra itu apa? Intelektual, emosional, sosial, ketabahan, etika, kesehatan fisik. Nah, ini Bapak Ibu, jadi modal insani kita semuanya untuk menghadapi isu-isu strategis yang kontemporer tersebut itu dengan meningkatkan intelektual kita, kemudian menjaga emosional kita, jiwa sosial kita, kemudian punya jiwa ketabahan, kemudian etika dan kesehatan fisik. Ini adalah modal insani untuk menghadapi perubahan lingkungan strategis. Selanjutnya kita lihat lagi. Izin Bun, untuk kelompok 2, nanti kita mulai jam berapa, Nji? Di jadwal jam berapa, Mbak? Jam 9.30 ya? 9.30. Oke. Berarti sudah hampir habis ya? Kurang 2 lagi ya? Oke. Nji. Oke. Baik. Baik, para peserta, saya langsung saja akan silakan materi-materi ini nanti dipelajari sendiri, kemudian para peserta bisa melihat tugas gitu ya, tugas di kelompok 1, maksudnya gini, tugas ada 2 macam, tugas individu dan tugas
kelompok. Nah, ada tugas individu dan ada tugas kelompok. Tugas individu dan tugas kelompok. Oke, sebentar lagi saya. Oke. Oke. Nah, ini Bapak Ibu. Tugas kelompoknya untuk ansikronus, tugas pertemuan hari pertama, tugas individunya, ini ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di apa? Di LK lembar kerja. Tugas individunya Bapak Ibu membuat analisis isu kontemporer di tempat kerja. Minimal 5 isu dan dideskripsikan dalam bentuk file PDF. Waktu pengumpulannya hari pertama. Nanti malam jam 12, nah, kurang 1 menit sebelum jam
Mohon maaf, tiba-tiba mati sendiri. Tuh, sampai mana tadi Bapak Ibu? Tiba-tiba mati sendiri. Izin Ibu, sampai penugasan individu tadi Bu. Iya, iya. Ini nampak ya? Oke. Share screen-nya, tampak ya Bapak Ibu ya? Kemudian tugas kelompoknya ini Bapak Ibu, tugas kelompoknya. Peserta dibagi menjadi 2 kelompok. Nanti Mas Ketua kelas dibagi 2 ya, 5-5 berarti. Satu kelompok 5 orang membuat ini. Mencari satu video gitu ya, video atau film yang menggambarkan tentang Indonesia. Kemudian kelompok 2, setiap peserta mencari satu saya kecilkan sebentar. Jadi kelompok 2 setiap peserta mencari satu film juga yang menggambarkan tentang bela negara. Kemudian sunting video dari masing-masing peserta digabungkan menjadi video peserta dengan video peserta lainnya menjadi video yang utuh. Jadi ada video kelompok 1, video kelompok 2 gitu ya. Nanti kemudian disunting menjadi satu video yang berisi tentang bela negara. Bapak Ibu boleh cari film, boleh video yang menggambarkan tentang cinta tanah air, tentang Indonesia. Kemudian pastikan dalam video itu mencantumkan sumbernya. Sumber dari mana gitu ya. Durasinya maksimal 5 menit. Dikumpulkan dalam bentuk file MP4. Kemudian waktu pembuatan pada pertemuan ke-1, jadi mulai dari sekarang dipaparkan pada pertemuan kedua. Berarti dipaparkan besok pagi. Ya, nanti dibuat kemudian besok pagi dikumpulkan. Jadi nanti Mas Ketua kelas kelompok 1 ini dibagi 2 kelompok, terus masing-masing mendiskusikan ya tugasnya masing-masing. Kemudian kriteria penilaiannya keterkaitan dengan substansi wawasan kebangsaan. Kemudian kerjasama dan kekompakan kelompok. Dan penilaian yang ketiga kriterianya adalah estetika video. Itu cukup nggih? Ada pertanyaan? Mohon izin Bu. Ya. Mas Ini Adam. untuk apa? Tugas videonya itu berarti dicari dari YouTube mungkin ya Bu ya? Ya, YouTube, film, apa saja boleh disunting ya. Kemudian nanti seperti tugasnya itu dipilih-pilih, dipotong, jangan terlalu panjang ya. Kemudian nanti masing-masing peserta kan satu kelompok 5 orang ya. Nanti di dalam video itu, dalam film yang sudah disunting itu, masing-masing peserta memberikan komentar, ya, memberikan komentar yang berkaitan dengan cinta tanah air, berkaitan dengan bela negara. Pokoknya berkaitan dengan materi agenda 1, misalnya gini. Misalnya videonya itu tentang Kebumen misalnya ya, tentang laut. Berarti sebagai ASN mencintai hamparan Nusantara dari wilayah laut, maka aku akan menjaga gitu ya, sebagai ASN akan tetap mempertahankan keamanan, ketertiban, kenyamanan, dan keindahan laut di bumi ini. Misalnya begitu. Singkat saja tapi ya, singkat saja ya.
ditulis dulu, disingkat. Bisa dipahami? Jadi walaupun dibuat kelompok, tetapi masing-masing tetap berkontribusi, nggih. Menyampaikan apa tadi? Komentar. Komentar. Komentar yang berkaitan dengan wawasan Nusantara, atau bela negara, atau mungkin berkaitan dengan untuk solusi dari isu kontemporer. Silahkan. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Izin bertanya, Bu. Mbak Alif. Terkait tugas individu yang membuat analisis isu Izin Ibu kontemporer, sampai pukul 9.40 saja nggih. Ya. itu dikumpulnya di mana ya, Bu ya? Nanti akan diberitahu ya di link BLC, nanti akan diberitahu ya. Oh ya. Oke, Bapak Baik, Ibu, Bu. Terima kasih. tugas panjenengan semuanya, panjenengan bisa buka-buka YouTube tentang Latsar ya, yang sudah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita gitu ya. Ya, nanti buka-buka, nanti kan punya gambaran gitu untuk membuat tugas tersebut. Gitu ya Bapak Ibu nggih, terima kasih nggih. Sampai jumpa besok pagi. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya berkenan dan bermanfaat untuk kita semuanya. Pertemuan hari ini menambah wawasan kita, menambah semangat Bapak Ibu semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih, Bu. Baik, untuk kelompok 1 boleh